Konferensi Ekonomi bertajuk Bangun Bangsa Conference 2026 digelar hari ini, Kamis 6 Agustus di Auditorium Bank Mega, Jakarta Selatan. Acara ini hadir sebagai ruang kolaborasi dan diskusi lintas sektor bagi para pemangku kepentingan untuk mendorong pertumbuhan komunitas yang berkelanjutan. Mengangkat tema Sustainable Community Growth, Shaping Indonesia's Future Inclusive Economy, konferensi ini juga membahas upaya industri, pemerintah, dan akademisi memperluas kesempatan ekonomi untuk seluruh lapisan masyarakat. Ya, dan untuk mengetahui lebih lengkap tentang Bangun Bangsa Conference 2026, kita akan langsung tergabung dengan Satrio Adi Wicaksono. Dan selamat siang, Satrio, bisa Anda sampaikan bagaimana jalannya konferensi hari ini? Ya, selamat siang Benny. Benar sekali bahwa saat ini saya sedang berada di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan untuk mengikuti Bangun Bangsa Conference 2026, di mana konferensi ini tadi sudah dimulai sejak pukul 10 pagi dan saat ini yang sedang berlangsung adalah sesi pertama. Tadi menarik sekali karena untuk sesi pertama dibuka langsung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan juga Kepala BPN, yaitu Bapak Rahmat Pambudi, yang berbicara banyak tentang langkah-langkah yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk pembangunan Indonesia ke depannya. Kita bicara banyak soal ekonomi hijau misalnya, kemudian juga pemberdayaan UMKM, serta hal-hal yang bisa membuka lapangan kerja serta kesempatan bagi semua lapisan masyarakat. Dan tidak hanya hadir di sini dari pihak pemerintah, yaitu Menteri BPN, ada juga banyak dari sektor industri ataupun swasta, kemudian juga akademisi yang akan berbagi perspektifnya terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan memberikan langkah ataupun ruang yang lebih inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satu yang akan saya ajak berbicara pada siang hari ini bersama dengan Benny dan juga pemirsa ini adalah Bapak William Lumitut yang juga sebagai salah satu inisiator dari Bangun Bangsa. Selamat siang Pak Will. Selamat siang Mas, selamat siang. Pak Will, ini bicara soal agenda hari ini yaitu Bangun Bangsa Conference. Ini seperti apa sih tujuan dari agenda ini? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mas ya. Tadi Mas sudah jelasin banyak sih ya. Jadi kalau Bangun Bangsa itu ini adalah wadah kolaborasi. Jadi mungkin sedikit background, kami sudah mulai Bangun Bangsa di tahun 2024. Terus kami merasa kami bisa sharing nih gitu loh, apa learning yang sudah kami dapatkan. Makanya kita bikin konferensi ini untuk wadah kolaborasi berbagai pihak ya, ada pemerintah, akademisi, juga harapan kami juga ada pelaku industri ikutan berpartisipasi juga. Jadi untuk bagaimana kita bersama-sama melakukan program community investment yang lebih baik. Lebih baik itu seperti apa sih? Jadi tidak one off, tapi juga berkelanjutan, berkesinambungan, mulai dari designing, terus planning, sampai memastikan ada efek kelanjutannya. Nah, kalau bicara soal inisiatif Bangun Bangsa sendiri, selain konferensi hari ini, tadi Bapak bicara sudah dari 2024 ya Pak ya kegiatannya. Itu apa-apa saja yang sudah dilakukan Pak Will? Kalau kegiatannya dari 2024 itu benar-benar inisiasinya ya. Pertama kali kita pilot itu di Kota Malang. Jadi kita memilih kaum yang termarginalkan ya. Di sana dari Kota Malang, kemudian kita expand ke 4 kota dan kabupaten lainnya. Salah satunya di Kabupaten Malang, di Kota Jakarta ya, di sini juga, dan juga di Kabupaten Temanggung. Temanggung itu penting ya. Kenapa? Karena itu adalah salah satu industri atau pertanian agrikultur yang terbesar untuk tembakau. Kebetulan dekat ya dengan sektor kami. Jadi kami juga memfokuskan aktivitas juga di sana. Kegiatannya apa saja sih? Kegiatannya itu adalah kita menyasar kaum yang termarginalkan, baik itu disabilitas atau prasejahtera ataupun yang berada di bawah rantai pasok gitu loh. Di dalam rantai pasok tembakau sendiri. Contohnya misalnya salah satu kegiatan nyatanya yang diberikan untuk 3 kelompok itu seperti apa Pak Will? Kita ada pelatihan, ada pendampingan juga gitu ya. Jadi kadang-kadang keluarga ini ya datang ke kami dengan ide-ide. Ide-ide itu cukup bagus, menarik, tapi kadang-kadang stuck ya dalam bahasa Inggris. Jadi agak kurang berkembang. Jadi dengan pelatihan dan pendampingan yang kami berikan, kami juga kadang-kadang melibatkan juga beberapa partner eksternal juga dari perusahaan untuk membantu pendampingan ini sehingga mereka bisa mendapatkan ide yang lebih baik dengan planning yang lebih baik dan juga hasilnya juga lebih baik.
salah satu contohnya bisnis-bisnis yang sudah dilakukan di salah satu kota yang kami undang ya untuk berpartisipasi, ada pertumbuhan sampai 100% dari bisnis UMKM ini ya. Bahkan kalau saya bilang ini bahkan bukan cuma UMKM, ini lebih sangat mikro ya, lebih kecil dari UMKM. Bisa tumbuh sampai 100%, ada yang tumbuh sampai 40%. Dan secara spesifik kalau yang di Kabupaten Malang itu ya, di Kota Malang dan Kabupaten Malang, kami itu bekerja dengan kaum disabilitas. Bahkan dari sisi level marginalnya lebih marginal lagi gitu. Tapi kenapa si Bangun Bangsa ini fokusnya ke 3 kelompok tersebut, tadi disabilitas, dari kelompok masyarakat yang prasejahtera dan masyarakat yang hidup di bawah rantai pasok tembakau, Pak? Kenapa 3 orang atau 3 kelompok itu yang menjadi fokusnya? Tantangan mereka tuh beda-beda ya Mas ya. Tapi opportunity sama. Opportunity bagi kami atau peluang bagi kami adalah untuk memberikan peluang dan kesempatan yang adil dan sama bagi mereka semua. Jadi itulah makanya kalau misalnya dilihat kok sepertinya tidak ada, apakah ada keterkaitannya dari peluang yang sama untuk kita bisa ciptakan bagi mereka. Nah terakhir Pak, untuk kedepannya atau mungkin target-target hal-hal yang akan dilakukan dalam waktu dekat dari Bangun Bangsa ini apa saja? Oke, mungkin sebelumnya saya mau kasih sedikit tambahan ya, bahwa target itu kalau banyak perusahaan atau banyak lembaga lain adalah kuantitas. Buat kami ini bukan masalah kuantitas. Oke, memang kami sudah berhasil menjamah ya lebih dari 200 household ataupun keluarga, tapi target kami itu bukan di kuantitasnya, tapi di kualitasnya. Di kualitasnya dan bagaimana ini bisa berkesinambungan, berkelanjutan. Nah, target kami dari 4 kota ini kami pastinya ingin expand. Tapi target yang lebih utama adalah bagaimana ide kami ini bisa menjadi inspirasi juga bagi para pelaku usaha lainnya, lembaga dan juga pemerintah. Makanya kita berpartner juga dengan pemerintah, dengan akademisi, dan juga pihak-pihak lainnya. Jadi target utamanya adalah bagaimana bukan dari kami saja, tapi ini bisa makin banyak merebak, memberikan ide dan inspirasi bagi teman-teman yang lain. Siap. Terima kasih banyak Pak William. Tadi kata kuncinya adalah sustainability, keberlanjutan dan juga jadi inspirasi untuk berbagai orang yang juga ikut ke konferensi siang hari ini ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak William, waktu dan juga kesempatannya. Silakan bisa melanjutkan aktivitasnya Pak William. Terima kasih. Benny, dan tadi selain sudah dibuka sesi pertama, nanti rencananya untuk Bangun Bangsa Conference 2026 ini juga akan berlangsung hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Masih ada 2 sesi lagi untuk siang dan sore, nanti ada beberapa pembicara dari akademisi dan juga dari kementerian serta juga industri, kementerian yang nanti akan memberikan keynote speaker atau kata kunci pembicaraan ini dari Kementerian Pemberdayaan Masyarakat dan juga Kementerian UMKM serta Koperasi. Kembali ke Benny di studio. Baik, terima kasih Satrio atas laporan Anda dan terima kasih juga wawancara Anda juga tadi dengan William Lumentut, Presiden Direktur Bentul Group. Selamat bertugas kembali.